Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bila kita melihat kehidupan kita di masa-masa yang lalu, kita boleh merasakan betapa luar biasanya Tuhan kita. Kita bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Kita bisa memiliki kekayaan, itu juga anugerah Tuhan. Kita juga bisa mempunyai jabatan, itu juga anugerah Tuhan. Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi dan juga memelihara kehidupan kita. Saudara, hari ini saya kembali mengajak saudara untuk melihat atau belajar dari 1 Samuel pasal 13. Saya bacakan saudara, ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu. Saudara, jabatan, posisi, kekayaan seringkali bisa membuat manusia itu lupa diri dan kehilangan akar rendah hatinya. Itu yang terjadi pada diri Saul, saudara. Kita lihat, saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya, sebelum mempunyai kedudukan, Saul begitu rendah hati. Dia merasa dirinya enggak layak untuk menjadi raja karena dia dari suku Benyamin. Bahkan ketika akan dilantik, saudara, apa yang dia lakukan? Dia menghindar, di mana dia bersembunyi di antara barang-barang supaya orang tidak melihatnya dan tidak memanggil dia untuk dilantik menjadi raja atas bangsa Israel. Dia merasa dirinya betul-betul enggak layak pada waktu itu. Tapi kalau kita baca ayat pasal 13 ini, saudara, terjadi perubahan yang begitu dahsyat, yang begitu besar sekali, berubah 180 derajat. Saul yang dulunya begitu rendah hati, begitu merasa dirinya enggak layak, sekarang ini menjadi begitu arogan, saudara. Dalam pasal ini dikisahkan tentang sikap Saul yang tidak lagi menghormati Tuhan dan tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Apa yang dia lakukan telah melanggar perintah Tuhan, saudara. Menjelang pertempuran melawan bangsa Filistin, Samuel berjanji dia akan datang dalam 7 hari untuk mempersembahkan kurban sebelum mereka berperang. Tetapi ketika Samuel belum juga tiba, Saul itu merasa nggak sabar. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia menjadikan dirinya sebagai seorang imam. Dia mempersembahkan kurban yang bukan tugasnya. Ingat, yang boleh diizinkan untuk mempersembahkan kurban hanya seorang imam, bukan raja meskipun dia berkuasa sekalipun. Padahal saudara, kalau kita lihat akan Samuel, dia itu datang tepat pada waktunya, sesuai dengan janjinya. Itu kita bisa baca ayat 10. Nah saudara, ketidaksabaran dan ketidaktaatan inilah yang menyebabkan Tuhan mencabut janjinya atas kelanggengan dinasti Saul. Tragis saudara. Dalam ayat 11-12 tampak bahwa Saul merasa dirinya begitu superior dan dibutuhkan oleh umat Israel. Dan mungkin dia juga merasa dirinya juga dibutuhkan oleh Tuhan. Sehingga dia merasa berhak untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan dan juga kemauannya. Bahkan tugas seorang imam yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam bernama Samuel, dia lakukan. Padahal itu bukan menjadi tugas dia dan bukan juga hak dia. Nah saudara, alasannya karena dia sedang terdesak. Rakyat sudah banyak meninggalkan dia. Dia takut kalau orang Filistin akan menyerang dirinya. Padahal dia belum memohon belas kasihan Tuhan. Secara manusia sih oke. Tapi itu sudah melanggar perintah Tuhan karena dia nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Yaitu mempersembahkan korban hanya tugas seorang imam. Itu sebabnya saudara. Maka dia mengambil tugas dari Samuel untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sepertinya posisi raja membuat dia itu begitu takabur. Merasa dirinya layak untuk melakukan apa saja meskipun itu bukan tugasnya. Dia lupa kalau tindakan itu sudah melanggar perintah Tuhan. Di hadapan Tuhan, tindakannya adalah sebuah kebodohan. Kita lihat dalam ayat 13, saudara. Akhirnya, Tuhan menghukum dia dengan menghilangkan jabatan yang telah membuat dia lupa diri. Ayat 14. Tuhan sudah tidak mempercayai dia lagi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, apa sih yang membuat Tuhan itu begitu marah kepada Saul?
Kita bisa baca saudara dalam ayat 13. Di sini dikatakan saudara, ayat 14 dikatakan seperti ini. Tuhan telah memilih seorang raja yang berkenan di hatinya. Ingat saudara, Tuhan memilih seorang raja yang berkenan di hatinya. Artinya selama ini ketika Saul sudah berubah, dia itu menjadi orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan dengan marah mencopot jabatannya, akan diberikan kepada penggantinya, yaitu Raja Daud. Betapa pentingnya saudara, hidup kita harus senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita ingat untuk senantiasa belajar firman Tuhan, melakukan dan taat melaksanakan apa yang Tuhan beritahukan kepada kita. Jangan melanggarnya dan juga jangan melawan Tuhan. Agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Dan ingat saudara, jabatan, harta, kekayaan itu adalah berasal dari Tuhan, bukan atas kekuatan kemampuan kita. Itu sebabnya kita jangan pernah arogan ketika kita menjadi kaya, kita mempunyai jabatan yang cukup tinggi. Itu milik Tuhan, itu dari Tuhan. Dalam sekejap Tuhan bisa mengambil dan memberikannya pada orang lain. Dan itu terjadi pada kehidupan Saul. Dia nggak sadar kalau jabatan itu berasal dari Tuhan. Ketika dia melanggar perintah Tuhan, hidup nggak berkenan di hadapan Tuhan, Allah mencabut jabatan itu dan diberikan pada orang lain. Sebagai manusia, kita nggak mungkin bisa bertindak apa-apa, saudara. Ketika Allah mencabutnya, kita nggak bisa protes, kita nggak bisa mengatakan Allah nggak adil, nggak bisa seperti itu. Karena itu berasal dari Tuhan, Tuhan yang memberi, maka Tuhan pun berhak untuk mengambilnya dari hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, belajar dari kehidupan Saul sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau kita sudah mempunyai jabatan yang cukup tinggi atau harta yang berlimpah, saudara. Kita harus tetap rendah hati seperti Kristus. Jangan sampai jabatan atau harta membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak lagi taat pada perintahnya. Berjalan melawan kehendak Tuhan dengan tidak bertindak semau gue, itu tindakan yang salah sama sekali. Mari kita saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa belajar firman Tuhan, belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk peringatan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menjaga rendah hati kami, sehingga kami tetap layak menjadi anak-Mu, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan perintah-perintah-Mu yang ada dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.